Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi teman anak muda, pendengar setia UMSU FM dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di acara Visip UMSU Bicara, di mana hari ini saya akan memandu acara Visip UMSU Bicara dengan tema komunikasi, fotografi, dan desain grafis di era digital. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Fadil Palevi Hidayat, SIKOM MIKOM, di mana saya juga merupakan salah satu dosen di program studi ilmu komunikasi. Dan hari ini saya bersama dua narasumber, dua pakar, dua ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Dr. Syahid Harahap, SOS MIKOM, di mana beliau merupakan doktor pada kajian fotografi. Selamat pagi menjelang siang Pak Syahid. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang asik mendengar radio UMSU FM. Ya, ini Pak Syahid salah satu juga dosen senior yang ada di Visip UMSU, di mana program studi ilmu komunikasi. Dan satu lagi narasumber kita adalah Faisal Hamzah Lubis, SOS MIKOM, di mana kajiannya merupakan kajian komunikasi desain grafis dan saat ini sedang diamanahkan menjadi sekretaris program studi ilmu komunikasi. Bang Faisal, silakan sapa para penggemar teman anak muda. Selamat menjelang siang, selamat siang buat teman anak muda dimanapun Anda berada. Kita berharap ini menjadi literasi baru buat kita bagi yang berminat di dunia apalagi era digital sekarang ini. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut, kita akan bincang-bincang. Mungkin pertama dengan Pak Syahid ya, terkait dengan fotografi Pak Syahid. Pak Syahid ini sudah mengalami warna ya di era fotografi dari zamannya sebelum ada teknologi yang begitu canggih ya, dari kameranya mungkin masih kamera biasa hingga kameranya kamera yang ada drone dan lain sebagainya. Menurut Bapak gimana nih fotografi perkembangannya dari era ke era sampai ke era digital seperti saat ini Pak Syahid? Terima kasih moderator Bang Fadil. Fotografi sejak ditemukan 1826 tahun yang lalu oleh Knips dan hingga saat ini terus bertransformasi, berkembang, di mana fotografi dari mulai mempergunakan kamera analog, kamera obscura, dan terus berbagai usaha dilakukan untuk memodifikasi bagaimana konsumen pengguna alat rekam atau ya berkaitan dengan apa itu fotos dan grafis, seni melukis dengan cahaya. Jadi para ahli itu terus berinovasi, mengembangkan perangkat fotografi dari analog tadi konvensional, dari mulai perangkatnya film hingga sekarang sudah pakai memori, pakai SanDisk dan sebagainya. Bahkan alat-alat fotografi tersebut semakin ukurannya semakin simple dan semakin mini, sehingga memudahkan para komunitas, para hobi yang senang fotografi begitu efisien untuk melakukan aktivitas fotografi, di mana para ahli tersebut menyiapkan perangkat. Kalau untuk riset dan keilmuan disiapkan
instrumen alat atau kamera yang sifatnya mendukung untuk instrumen riset atau penelitian bidang apa saja, baik itu pertanian, kedokteran, yang mempergunakan atau memanfaatkan instrumen alat fotografi seperti kamera tersebut, ya baik dari lensanya, lensa makro, teleskop dan segala macam, yang mampu mendokumentasikan sebuah benda yang begitu kecil, mikro, bisa dapat dibekukan oleh kamera. Para ahli terus berinovasi hingga saat sekarang ini bagaimana masyarakat memotret. Kalau masa saya belajar fotografi di tahun 90-an dengan kamera analog dan mempergunakan film, kita berhati-hati dan betul selektif dalam untuk mengambil momen. Kenapa? Karena untuk memperirit bahan tersebut seperti film, kita cuma dikasih slide 36 slide atau 36 frame di dalam film tersebut, dan betul-betul akurat untuk memotret bagaimana pencahayaannya, exposure-nya bagaimana, mengukur LED meter, mengukur ketajaman dari diafragma, mengapa pakai diafragma 2,8 sampai diafragma 22, sehingga hasilnya tidak mengecewakan bagi fotografer tersebut. Tapi sekarang dengan kemudahan teknologi yang diberikan para ahli tersebut, begitu kita semua orang bisa memotret, tidak mengukur ada LED meter, diafragma dan sebagainya, adapkan saja kamera tersebut kepada objek dan subjeknya apa, di mana dia menyusun komposisi. Ketika gagal dalam teknis fotografinya, dia tinggal hapus saja melalui kamera tersebut. Ya, itu suatu kemajuan di dalam teknologi fotografi. Sementara itu dulu. Terima kasih Pak Said. Jadi begitu banyak ya perkembangan yang alat yang dulu menggunakan film, mengatur diafragma dan yang lain-lain, dan sekarang malah tidak perlu lagi mengatur hal tersebut, bahkan tinggal memoto saja sudah termasuk dari bagian fotografi. Satu lagi Pak Said yang sedikit ingin saya tanyakan, apakah menggunakan smartphone, ya kan kalau kita biasanya mendengar istilah fotografi itu menggunakan kamera, ya kan, kamera ini tentu mahal, ya kan, harganya bisa jutaan, lensa dan lain sebagainya. Nah, di era digital ini kita memiliki smartphone di mana kualitas kamera itu tidak kalah saing dengan kamera-kamera yang berlensa mahal tadi. Apakah penggunaan smartphone untuk fotografi itu juga termasuk dalam seni atau dalam kegiatan fotografi kira-kira Pak Said? Bagi saya pribadi, memang kamera itu ada beberapa jenis seperti kamera low, kamera underwater, kamera pocket, kamera SLR, DSLR dan sebagainya. Sekarang dengan transformasi yang cepat yang dilakukan para ahli terhadap perangkat fotografi tadi, kamera tadi, handphone tersebut sudah masuk dalam bagian dari kamera handphone, jadi namanya kamera smartphone, di mana para ahli juga terus berkembang memfasilitasi instrumen kamera tersebut dari mulai optiknya, walaupun optiknya kecil, tapi di situ ada perpaduan ukuran-ukuran lensa, dari mulai lensa zoomnya, lensa wide-nya, lensa normalnya ada di situ, dan dia bagi lagi ada lensa makro di situ. Nah, itu merupakan inovasi. Nah, dengan kualitas hasil dari kamera handphone tersebut tidak kalah bersaing dengan kamera-kamera profesional, di mana para ahli juga ya memberikan kualitas pembesaran hasil dari kamera handphone tersebut dari pikselnya. Awal mula dulu handphone dengan kapasitas pikselnya cuma 1 piksel, sekarang handphone sudah ada sampai 12 piksel. Ininya kualitas dari hasil kameranya itu suatu kemajuan yang sangat pesat, di mana semua orang sekarang sudah bisa memotret. Anak-anak usia 10 tahun saja memegang smartphone, sudah bisa dia
memotret apa saja yang dia inginkan. Tinggal lagi kita sebagai orang tua, sebagai orang yang senang fotografi, kita arahkan apakah dia memiliki talent dalam fotografi, karena fotografi adalah seni. Seni yang bisa menyampaikan pesan. Sebenarnya fotografi itu adalah sejuta kata yang tersirat di dalam hasil visual fotografi tersebut. Bisa membuat orang gembira, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang empati. Ya, contoh banyak hasil-hasil karya fotografi yang dilakukan para profesional, terutama fotografer jurnalistik. Kondisi saat gempa, ya, kondisi saat memperoleh penghargaan atau keberhasilan. Kemarin begitu hiruk pikuknya masyarakat Indonesia, mungkin dari 270 penduduk Indonesia, 270 juta tersebut, ada sekitar 80% masyarakat Indonesia itu ada yang sedih ketika melihat foto ada penalti, melihat adegan seorang Witan Sulaiman berteriak habis menciptakan gol dengan simbol tangannya menunjukkan I love you, gambar hati. Itu kan bagian dari pesan yang disampaikan seorang fotografer tadi melalui kamera. Begitu cepat, hitungan detik saja sudah bisa mempengaruhi framing pemikiran orang yang melihat foto tersebut. Mungkin itu dari saya. Baik. Teknologi sangat berpengaruh. Terima kasih Pak Said. Jadi teman anak muda tadi bisa kita dengar salah satu quote-nya, semua orang saat ini, semua anak muda saat ini bisa memakai fotografi. Nah, sebentar Pak Said kita beralih kepada Pak Faisal. Ini kajiannya mengenai desain grafis, ya, tidak jauh berbeda dengan fotografi, ini berkaitan dengan desain. Pak Faisal, kira-kira ya, dalam pemikiran saya desain grafis ini sudah ada sejak kapan ya Pak Faisal? Apakah sudah era digital aja atau sebelumnya sudah ada desain grafis? Silakan Pak Faisal. Oke, terima kasih untuk Pak Fadil atas pertanyaannya. Kalau bercerita tentang desain grafis itu berbicara berarti tentang sejarah. Kita sudah mengukir apa ya? Kalau zaman-zaman pelajaran sejarah, kita mengukir batu dan segalanya itu ada bentuk. Contoh, ternyata manusia itu pengen namanya keindahan. Atau desain grafis adalah bagaimana hasil akhirnya adalah membentuk keindahan dalam imajinasi masing-masing, ya. Sampai akhirnya di era digital sekarang ini saya bilang desain grafis sudah tidak yang menakutkan lagi, ya. Semua bisa, semua mampu. Apalagi saya bilang di era smartphone aja alat untuk desain grafis itu sudah begitu banyak. Aplikasi-aplikasinya tinggal kita mendownload, baik yang berbayar atau tidak, tinggal kita menggunakannya, tinggal kita saya bilang sama juga dengan Pak Said bahwa kata kunci kita adalah imajinasi kita. Moto juga perlu imajinasi, ya. Objek apa yang kita buat sama juga dengan desain grafis. Objek apa yang kita buat, kemudian apa yang menjadi kekuatan-kekuatannya sehingga desain itu bercerita. Bukan hanya kita desain kemudian kita diamkan, tapi semua sama juga foto juga bercerita. Jadi tidak hanya sekedar tahu saja. Saya memang tidak diproses dari belajar, tapi banyak teman-teman yang memberikan pengaruh besar sehingga saya bisa terjun ke dunia desain grafis, ya. Saya berbidak. Lucunya lagi, saya bercerita lucunya, saya pernah minta ajarin teman saya, ajari saya lah untuk belajar desain. Kau tengok aja lah, cuman jariku ngetik, kemana jariku meletakkan jari, luar biasa ilmunya. Saya tetap pahami. Kemudian saya cari softwarenya, saya belajari, memulai dari mengcrop dan segalanya. Akhirnya ternyata imajinasi itu bisa hadir. Kemudian tergantung sih, masing-masing orang kan punya imajinasi bagaimana terus pelaksanaannya. Itu dulu. Baik, berarti Pak Faisal dari zaman dahulu juga sudah ada ya desain grafis, hanya berbeda bentuk dengan dunia digital seperti saat ini, di mana zaman dahulu mungkin ada prakarya, ukir-ukiran patung, ya,
prasasti dan lain sebagainya itu juga termasuk dari desain. Namun seperti saat ini desain sudah beralih ke era digital. Dan tadi seperti Pak Faisal bilang, ternyata desain grafis ini belajar otodidak bisa ya, seperti Pak Faisal tadi dengan melihat temannya, apalagi sekarang di era informasi yang begitu banyak, kita bisa ambil pembelajaran ya, YouTube dan lain sebagainya, jadi kita bisa belajar desain grafis secara otodidak. Nah Pak Faisal, sebelum kita ini, kira-kira sesulit apa sih belajar desain grafis? Karena banyak sekali kadang komen desain grafis ini perlu kekuatan otak atau perlu kekuatan imajinasi yang betul-betul sangat mahir ya. Apa sesulit apa kira-kira belajar desain grafis ini menurut Pak Faisal? Baik, terima kasih Bung Adil, Pak Adil, untuk teman anak muda. Sebenarnya bagaimana sih insting kita? Tetap diawali bagaimana niat kita sebenarnya. Apakah passion kita memang ke dunia digital, termasuk desain grafis, fotografi, editing dan segalanya, apakah ke situ atau tidak? Atau bahkan bagaimana cara kita sebenarnya untuk melihat kekuatan kita di bidang itu? Saya bilang sekarang untuk pembelajaran begitu gampang, ya. Bahkan sudah ada buka kelas, ya. Buka kelas dari paketan sampai dengan buka kelas secara gratis juga ada. Tapi tergantung sih, saya juga ada beberapa orang juga saya ajari juga, ada yang memang dia fokus, ada yang tidak. Itu memang kondisi pada pribadinya, apakah dia bisa atau tidak, bukan cerita bisa atau tidak, niatnya aja ke arah sana, apakah dia punya keinginan untuk terjun ke desain grafis. Maka sebenarnya akhirnya dunia desain grafis, fotografi akhirnya itu mewabah dalam satu, sebenarnya membentuk semua timur ya. Ada kalau timur, kalau IO dan segalanya itu kan butuh orang-orang yang desain grafis luar biasa, butuh orang-orang yang jago di dunia fotografi ya. Ada yang jagonya cuma menyuruh, ada jagonya di bidang di balik layar, ada jagonya memang baru insting dia melihat, dia bahkan dia sudah tahu di posisinya adalah yang tepat untuk dipotret, atau ada dia lihat ada gambar ini, lokasi ini, sudah dapat ya imajinasi desain apa yang akan dibuat dia ya. Bagi teman bagi teman anak muda, kita berharap sih jangan takut ya, jangan jangan takut dan jangan malu. Untuk proses belajar itu memang butuh waktu, tapi kalau digeluti saya tidak percaya, apalagi informasi-informasi ini cepat untuk bisa belajar, tergantung di niat. Saya rasa kita akan break sejenak. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas lagi bagaimana kiat-kiat untuk menghasilkan fotografi yang keren, fotografi yang mantap, desain yang keren, desain yang mantap. Kita akan bahas setelah break ini, jadi jangan kemana-mana ya. Oke, kembali lagi teman anak muda bersama Visikum Bicara. Saya Fadil Palepi masih memandu acara di siang hari ini ya, yang mungkin tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin juga, dimana sendu-sendu manja ya cuacanya ya. Kita akan lanjut ya berbahas tentang fotografi dan desain grafis di dunia digital. Kita akan lebih masuk bagaimana tips and trick ya terkait dengan fotografi dan desain grafis. Pertama mungkin dari Pak Said dulu nih. Pak Said, kira-kira tips and trick supaya hasil foto, apalagi anak muda sekarang tuh suka foto ya, terus posting dimana oh ini angle-nya seperti ini, angle seperti ini. Kira-kira menurut Pak Said sebagai akademisi dan praktisi, apa sih tips and trick untuk bisa mendapatkan foto yang maksimal? Ya silakan Pak Said, mungkin gimana kira-kira tips and trick-nya? Terima kasih Bang Fadil, sahabat muda, pendengar setia radio UMSU FM. Sebenarnya fotografi itu ya tipsnya tidaklah terlalu sulit secara teknis, dimana yang perlu dipersiapkan tadi
di dalam kalau mempergunakan kamera handphone ya memori jangan sampai memorinya sudah full ketika mau memotret ada momen yang menarik. Memori cuma kapasitasnya tinggal satu slide atau satu frame saja gitu. Tapi kan kegagalan itu muncul kan ketika kelalaian sendiri gitu ya, kelalaian sendiri tidak mempersiapkan perangkat fotografinya. Kalau di profesional itu ya seorang profesional ketika hendak hunting, ketika hendak mau memotret ke outdoor baik juga indoor, itu ya memang instrumen-instrumen pendukung fotografi itu memang dipersiapkan secara matang ya, baik itu baterai, baik itu persiapan memorika dan sebagainya. Kalau di indoor itu lightingnya ya, lighting ada berbagai macam lighting yang disediakan di dalam studio atau indoor. Kalau di outdoor ya kita harus bisa memperhitungkan cuaca gitu ya, cuaca lagi hujan atau langsung, karena fotografi ini asik ya, kita bereksperimen ya. Fotografi juga dari hasil ketika menekan starter cone, ketika mau mengklik, mau mengabadikan sebuah momen, itu sebuah hasil fotografi. Baik itu dia terlihat berbayang apa segala macam, itu kan bagian dari seni. Kan ada fotografi abstrak juga, dan sama dengan seni lukis ya kan, harus seni lukis sifat abstrak. Nah, tips yang sangat menarik itu apa pesan yang mau disampaikan ketika kita berhadapan dengan objek atau kita berhadapan atau melihat suatu landscape atau pemandangan. Apa yang mau tersampaikan? Kalau kita landscape-nya pantai ya, kita perhitungkan antara pantai dengan ada human atau manusia yang ada di situ sebagai pembanding dan pendamping di dalam komposisi. Di mana komposisi tersebut kan adalah sejumlah objek yang ada di dalam frame. Jadi kita memposisikan objek utama atau point of interest tersebut. Apa pesan yang mau disampaikan? Apakah tentang seorang nelayan yang lagi mempersiapkan perahu di pinggir pantai, atau seorang petani lagi membajak sawah? Masalah point of interest di mana posisinya, baik di tengah dan tidak selamanya point of interest atau objek utama itu di tengah, bisa saja di kanan kiri ya, misalnya ya. Itu bagian dari seorang fotografer menyusun komposisi tersebut. Kamera secanggih apapun dia gak akan bisa menyusun komposisi, tapi kamera bisa memotret karena dia disediai oleh timer. Ada timer, mau berapa menit timer itu disiapkan, 5 menit, 10 menit ya, bahkan ya, tergantung mau kita ada kabel rilis yang bisa menyetop ketika membuka menutup diafragma tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan tadi, apa pesan yang mau disampaikan menyusun objek di dalam frame tersebut. Kalau tentang anak-anak ya, lagi bagaimana pesan anak-anak itu ketika bermain, apakah dia lagi teriak atau lagi gembira, lagi lompat-lompat. Tentu kita pasti mendapatkan. Namun foto yang menarik dilihat itu foto-foto candid, foto yang tanpa disadari oleh objeknya, objek tanpa mempersiapkan diri berbagai action atau gaya, tetapi terlihat natural. Jadi banyak fotografer. Saya selama bekerja menjadi seorang fotografer di harian analisa, ya, dimana fotografi atau foto jurnalistik yang diharapkan dari seorang fotografer jurnalistik ya fotografer yang humanis gitu ya. Baik itu meskipun dalam kondisi urgensi ya, kita macam mana bisa menghadirkan foto itu agar pembaca melihat foto itu ada penuh rasa simpatik atau empati, dan bagaimana kita mensiasatinya atau menempatkan objek tersebut itu menjadi pesan orang bisa menerimanya gitu. Kalau bicara tentang pembunuhan nggak mungkin kita hadirkan foto tersebut itu dalam kondisi bagaimana korban pembunuhan tersebut. Korban kebakaran juga demikian, itu masuk dalam etika foto jurnalistik. Jadi kalau adik-adik sebagai citizen fotografi atau citizen jurnalistik, ya momen-momen tersebut harus punya etika yang nanti akan dipublish atau disubmit, baik itu ke media sosial dia secara pribadi ataupun ke media-media. Jagalah etika tersebut. Dan pesan
bagi saya ya kepada teman-teman adik-adik remaja yang sedang fotografi, jangan terlalu cepat untuk memposting ketika mengambil postingan orang. Ya, dimana di dunia digital ini sangat penuh dengan jebakan-jebakan yang sangat membahayakan diri sendiri atau ya berhubungan nanti dengan hukum, karena ada undang-undang ITE tersebut menyebarluaskan suatu isu atau suatu gambar-gambar yang bisa mempengaruhi orang marah dan sebagainya. Jadi lebih protektif atau lebih selektif dalam bermain atau membuka-buka atau bermain di dunia internet dan sebagainya. Jadi posting aja lah yang positif. Ketika ada foto taman bunga yang menarik ya itu diposting ya, Saya dari saya tipnya terutama tema yang mau disampaikan, baik itu landscape, human interest, people and the news, ya, mau sport, mau art, entertain, panggung, makanan, bebas berekspresi, tapi perhatikan pesan atau poinnya apa yang mau disampaikan. Itu yang dari saya. Terima kasih kepada Pak Said. Pak Faisal, gimana tips and trick dalam menciptakan desain grafis yang menarik atau yang bagus di era digital seperti saat ini? Oke, terima kasih untuk Bang Fadil, untuk teman-teman muda. Sebenarnya untuk tips dan trik bagaimana sebenarnya nanti menghasilkan desain, apalagi di era digital, namanya desain grafis ya. Sama juga cerita tadi, kalau orang dulu desain grafis itu sama sebenarnya dengan orang melukis, hanya saja cuma mengganti lokasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Dulu orang melukis cat pemandangan keluar, tapi orang kalau mendesain sekarang sudah ada dalam satu ruangan. Kemudian bagaimana sebenarnya untuk membangunnya? Ada dua hal yang perlu kita tanamkan. Pertama adalah bagaimana untuk menciptakan rasa dalam imajinasimu, ya. Kalau sudah terbangun rasa dalam imajinasi, saya tidak percaya kalau kita terjun ke dunia desain grafis pasti akan berjalan mengalir padanya. Kemudian setelah imajinasi, bagaimana menciptakan rasa dalam desain kreatifmu, ya. Sebenarnya dikembalikan lagi pada teman anak muda, minat nggak, ya, terbangun nggak rasanya. Kenapa? Sense-nya itu harus mulai dibangun dari sekarang. Apa yang kita lakukan? Apalagi di era digital 4.0 menuju 5.0, era digital semua. Mau bermain di Facebook, Instagram dan segalanya sudah membutuhkan orang-orang ahli di digital, orang-orang ahli di desain grafis. Ya. Bermainlah, bermain warna, bermain gambar, bermain imajinasimu, tetap ada pesan yang harus disampaikan, ya. Harus ada pesan yang harus disampaikan kepada siapa yang ingin desain apa, desain apa yang ingin dibuat, sehingga orang-orang tidak salah kaprah. Saya juga tertarik banyak iklan-iklan kalau kita lihat di perempatan jalan, kalau iklan seperti rokok, iklan rokok ada tuh, berimajinasi dia dengan desain-desainnya. Artinya apa? Bukan hanya rokok, ya, tapi dia memberikan pesan, ya. Ya. Saya lihat di belakangnya tangguh dan luar biasa. Meskipun sebenarnya saya tidak menganjurkan kalian untuk merokok, tidak. Tapi dia bilang bahwa orang-orang yang merokok itu jadi tangguh. Isi pesannya itu sebenarnya. Tapi kalau di bidang-bidang lain mungkin kalau jargon-jargon politik lah misalnya, kenapa dia mendominasi warna tertentu, ya, apa background dia, maka didominasilah warna itu. Sama juga. Dan kita juga berharap, ya, kebetulan kami berdua ini adalah pengelola laboratorium, Pak saya di fotografi, saya di lab penyiaran, berhubungan erat dengan bidang-bidang itu. Bagi teman anak muda yang ingin bahasa Medannya bermain-main, melancong ke musuh. Nah, ayo melancong dulu ke musuh, lihat dulu, ya. Sama juga kalau mau lihat kampus, lihat kreativitas mahasiswanya, ya. Jangan terpaku karena
kalau kampus ini maka nanti akan terstigma bahwa dia adalah orang keren. Tidak, tapi lihatlah kampusnya itu apa kreativitasnya di dunia media sosialnya. Kreativitasnya akan terbangun sendiri. Maka karena apa? Kedepannya adalah orang-orang yang punya imajinasi, punya kreativitas yang dibutuhkan, bukan hanya ngomong doang. Ya, tapi kita harus praktikum, harus terjun langsung praktis. Action ya, belajar dengan action atau ya dengan. Kalau mau minat silakan lanjut, jangan diam. Moto merdeka belajar dan belajar merdeka. Merdeka. Jadi boleh semua bisa diekspresikan dalam hal yang positif ya, baik itu fotografi, baik itu desain grafis. Kenapa daya hayal teman-teman kaula muda ini kan sangat tinggi ya kan, tapi hal yang masih positif lah ya. Harus mampu kita mengeksplornya. Mengeksplor. Jadi itu baik. Terima kasih kepada Pak Said dan Pak Faisal. Mungkin sebelum berakhir, Pak Said, satu pesan untuk teman anak muda terkait dengan fotografi di dunia digital, sehingga anak muda ini lebih semangat lagi bisa menghasilkan karya-karya fotografi yang luar biasa di era digital ini. Satu pesan, Pak Said. Buat saya pesan-pesan anak-anak muda, terutama Kota Medan, bahkan bisa sampai ke daerah ya, kuliah saja ke UMSU. Datang ke UMSU, nanti kamu akan menemukan kreativitas kamu sendiri dan bisa menyalurkan ekspresi dan imajinasi kamu tentang fotografi dan desain. Masuk jurusan mana? Bagi saya jurusan yang mendalami hal tersebut ya di prodi ilmu komunikasi, terutama di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kamu akan menemukan orang-orang yang memiliki integritas dalam membidangi hal-hal tersebut gitu. Pak Faisal, satu pesan untuk teman anak muda. Sama juga saya menambahkan dari Pak Said, Bang Said kita ini, bagaimana sebenarnya membangun imajinasi, tetap menguatkan identitas diri kita. Ya. Saya yakin dan percaya kalau teman anak muda pengen tahu lebih jelas lagi, yuk sama juga. Kita bukan mengiklankan, tapi memang kondisi kampus terbaik adalah kampus UMSU. Silakan bergabung. Kita akan godok bersama, kita eksplor bersama. Saya akan percaya kalian juga punya imajinasi yang sama, cuman mengarahkan saja yang belum menemukan siapa sih tutor yang tepat dalam mengembangkan imajinasi. Selamat datang di UMSU. Dengan di UMSU bisa menemukan tutor yang tepat. Baik, terima kasih kepada Pak Said dan Pak Faisal yang sudah berhadir pada hari ini. Ya, mungkin sedikit dari saya ya, dari teman anak muda sudah bisa mendengar bahwa segala jenis usia bisa menggunakan fotografi, segala jenis usia bisa menggunakan desain grafis, tergantung minat Anda, tergantung kemampuan Anda mau diarahkan ke bagian mana, apakah fotografi ataupun ke desain grafis. Nah, di fotografi pada pemula bisa memiliki tema terlebih dahulu, bagaimana objeknya, apa pesan yang ingin disampaikan, begitu pula dengan desain grafis, warna apa yang ingin digunakan, garis apa yang ingin digunakan, dan lain sebagainya. Dan jika memang tertarik ya, tutor-tutor atau dosen-dosen atau praktisi-praktisi di UMSU, Prodi Ilmu Komunikasi itu bersedia, atau lebih tepat lagi jika ingin masuk kuliah di FISIP UMSU di jurusan Ilmu Komunikasi akan lebih bisa sharing lanjut dengan tutor-tutor atau para pakar tadi. Itu siap berkawan gitu ya. Siap berkawan. Jadi kita tunggu, dan terima kasih kepada UMSU Radio yang sudah memfasilitasi, UMSU FM yang telah memfasilitasi acara hari ini, dan terima kasih juga kepada FISIP UMSU. Dan saya sebagai moderator pada Pak Hidayat undur diri. Sekian, billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.